Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, saudara sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah hidrogeologi untuk topik pendahuluan dan ruang lingkupnya. Jadi saya akan menjelaskan kira-kira hidrogeologi itu apa, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, sehingga saudara di dalam mempelajari ilmu ini akan lebih mempunyai pandangan yang utuh. Dan secara penyampaian seperti biasa, saya akan menyampaikan tentunya dengan cara yang sangat sederhana, natural, primitif, dengan tujuan agar saudara dapat memahami materi ini dengan baik dan maksimal. Itu ya, kita mulai. Baik, jadi hidrogeologi ya, jadi kalau saudara belajar hidrogeologi itu sebetulnya berasal dari dua kata gitu ya. Satu hidro, satu geologi. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena selalu di awal saya selalu menyampaikan kepada saudara, apabila saudara mempelajari sebuah ilmu, saudara harus tahu, faham betul apa yang saudara pelajari, apa yang akan saudara dapatkan, dan apa yang akan saudara pahami, sehingga saudara di dalam belajar itu step by step akan mengikuti dengan baik, karena saudara sudah tahu dulu apa ilmu yang akan saudara pelajari. Nah, itulah sekarang saya sampaikan materi maupun lingkup dari hidrogeologi ini dengan baik. Jadi filosofinya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya hidro ini berasal dari hidrologi gitu ya. Nah, ini asalnya dari hidrologi. Nah, ini berasal tentunya dari geologi itu sendiri. Nah, hidrogeologi ini sebetulnya cabang dari ilmu dua-duanya. Jadi ada yang menyampaikan hidrogeologi itu cabang dari hidrologi, ada yang menyampaikan dari geologi dan seterusnya. Tapi marilah kita lihat dulu. Jadi bukan seandainya lah ya. Geologi ini kita anggap ini seorang gitu, ini geologi ini cowok gitu ya, cowok, hidrogeologi itu cewek gitu ya. Nah, kemudian mereka itu sebetulnya mereka ini menikah gitu ya, menikah. Nah, dia punya anak kembar gitu ya, biar saudara gampang pelajarinya. Nah, anak kembar itu namanya geohidrologi dan hidrogeologi gitu ya. Nah, jadi dua orang ini, dua ilmu ini tuh sama. Kedua-duanya belajar yang namanya air tanah. Ini juga belajar air tanah. Tapi namanya anak itu, namanya orang kembar itu walaupun sama, itu tetap punya keistimewaan, punya bedanya. Nah, baik, dengan demikian geohidrologi dan hidrogeologi itu juga berbeda secara lingkupnya, fokusnya. Yang dipelajari sama ya, tetapi lingkupnya berbeda. Nah, kira-kira apa itu? Nah, mari kita lihat dulu ini ilmu definisinya itu ya. Tadi kan hidrogeologi itu berasal dari hidrologi dan juga dari berasal geologi. Ini orang tuanya, ini bapaknya, ini adalah ibunya gitu ya. Nah, geologi itu intinya belajar dari
mempelajari proses geologi dan produknya. Nah, produknya itu batuan. Jadi mempelajari bumi, komposisinya itu batuan, strukturnya struktur batuan, sifat fisiknya, sejarahnya, dan proses pembentukannya. Jadi itu belajar proses dan batuan, proses geologi dan batuan yang dibentuk oleh proses geologi. Jadi hard ya. Nah, yang soft itu ibunya ini. Hidrologi ini adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, kualitas air, termasuk siklus hidrologi, sumber daya, dan proses yang membentuknya. Jadi sama, kalau ini proses dan batuan, ini prosesnya dan airnya. Jadi di sini ini batuan, ini adalah airnya. Jadi ini yang rock, ini yang soft. Ini adalah definisi yang ada di dalam Wikipedia ini ya. Itu ya definisinya. Jadi saudara tahu. Ini mereka berdua nanti ini menghasilkan yang anak HG hidrogeologi dan satunya geohidrologi tadi. Nah, ini definisinya di bawah ini ada bahwa hidrogeologi itu bagian dari hidrologi tadi, nurun ibunya yang mempelajari penyebaran pergerakan air tanah dan batuan di kerak bumi dan seterusnya. Dan kadang-kadang sering juga disebut geohidrologi. Nah, nanti di sini ada penjelasan lagi bahwa kalau hidrogeologi itu kan nurun bapaknya, jadi itu adalah sebetulnya ahli geologi yang mengabdikan diri pada hidrologi. Kalau geohidrologi itu mengabdikan orang hidrologi yang mengabdikan pada geologi. Itu ya. Jadi nah sekarang kita kembali di sini. Nah, jadi ini geohidrologi ya, kita kesini dulu aja lah ke hidrogeologi. Ini tadi kan nurun ibunya ini, hidronya yang kuat. Jadi orang hidrologi yang belajar geohidro. Jadi ini sebetulnya kalau kita breakdown, hidrologi itu adalah air, geo ini adalah batuan kan gitu ya. Nah, ini apa? Ini adalah wadah, ini adalah isi. Jadi kalau geohidrologi itu belajar isi yang ada di dalam wadah. Jadi apa? Air yang ada di dalam batuan. Jadi saya tulis di sini air dalam batuan. Ini sifatnya. Nah, kalau hidrogeologi ini ya, ini apa ini? Ini batuan. Ini apa ini? Air. Ini apa? Isi. Ini apa? Wadah tadi, wadahnya. Nah, kalau hidrogeologi itu belajar wadah yang mengandung isi. Jadi batuan yang mengandung air. Itu ya. Jadi di sini batuan yang mengandung air. Beda ya. Ini airnya dalam batuan. Kalau ini batuan yang mengandung air. Itu bedanya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di dalam definisi lagi tadi, kalau hidrogeologi ini batuan yang mengandung air gitu ya. Fokusnya ini adalah orang geologi yang mengabdikan diri pada hidrologi. Kalau ini air fokusnya, jadi isinya, jadi air ada dalam batuan. Ini orang hidrologi yang mengabdikan diri pada geologi. Nah, maka dari itu yang belajar di sini itu backgroundnya itu biasanya orang geologi
tambang. Ya. Karena ini belajar wadahnya. Jadi wadahnya yang menjadi fokus. Kalau ini biasanya orang geografi. Nah, ini biasanya belajar di sini teknik sipil. Ya. Ini belajarnya itu air di dalam batuan. Karena itu nanti akan berpengaruh pada konstruksi dan sebagainya, konstruksi sipil. Nah, ini misalnya ada pertanian, ada kehutanan, ya, dan sebagainya. Inilah bedanya antara geohidrologi dan hidrogeologi. Jadi sekali lagi, kalau saudara belajar hidrogeologi karena saudara ada di fakultas, di departemen teknik geologi, maka saudara belajarnya hidrogeologi. Jadi wadahnya, ya, itu ya. Nah, kalau kita kembali di sini, ini gambar yang lebih bagus tadi, ya, ini saya ulangi. Ini bapaknya, itu ya, ini bapaknya, ini ibunya, ini menikah, ya, jadi ada hidrogeologi, ada geohidrologi. Jadi sama, ini dari hidro dan geologi, geologi dan hidro, ini air dan batuan, sama. Hanya kalau hidrogeologi itu fokusnya ada di wadah. Ini jelas geologi. Kalau ini hidronya, airnya, air yang ada di dalam wadah. Nah, ini biasanya yang non geologi, ya, yang saya sampaikan tadi. Ya, itu batasan yang sangat penting sehingga saudara bisa paham bahwa apa nanti yang saya pelajari di dalam hidrogeologi. Ya, tentunya akan berbeda fokusnya dengan kalau kita belajar geohidrologi. Walaupun yang dipelajari sama, yang dipelajari itu adalah air tanah, tetapi fokusnya berbeda. Nah, sekarang lingkupnya di mana? Nah, kalau saudara lihat ini, gambar ini, ya, gambar ini saya kira pembagian distribusi air di bawah permukaan, ya. Di sini ada namanya zona tidak jenuh air, ya, di akar-akar, kemudian di sini ada muka air tanah, dan di sini zona jenuh air. Ini adalah yang disebut sebagai air tanah. Nah, semuanya geohidro dan hidrogeologi itu belajar ini, air tanah. Hanya lingkupnya nanti berbeda. Walaupun sebetulnya nanti akhirnya juga saling menyinggung. Ya, jadi ini mulai tanaman, ada akar-akaran di sini, ada akar, kemudian terinfiltrasi, perkolasi di sini, ada muka air tanah. Nah, kalau geohidrologi itu lebih ke sini. Jadi dia tidak terlalu dangkal. Jadi dalam di bawah muka air tanah, belajar air tanah dan ke sana. Ini adalah wilayahnya geohidrologi. Ya. Geohidrologi. Jadi belajar hidrologi, orang hidrologi yang belajar geologi. Jadi fokusnya nanti ada tadi curah hujan, ada runoff, ada evapotranspirasi, ada belajar infiltrasi, kemudian ini belajar di sini. Jadi umumnya yang dangkal. Jadi lebih berat ke hidrologinya. Ini adalah yang wilayahnya geohidrologi. Nah, wilayah orang hidrogeologi itu adalah di sini, di atas di sini. Sebetulnya mulai dari perkolasi yang difokuskan itu mulai pembentukan. Jadi di sini itu ada
zona kapiler yang namanya di sini zona pembentukan air tanah yang kita sebut sebagai perkolasi. Nah, dari sinilah sampai ke bawah, inilah yang wilayahnya orang hidrogeologi. Ya, ini wilayah hidrogeologi sampai ke kedalaman yang sangat dalam, sampai belajar pada siklus air yang tidak ikut di dalam siklus hidrologi yang kita sebut sebagai silent groundwater. Kemudian belajar sampai ke air yang ada di kedalaman 1000-2000 untuk yang berkaitan dengan minyak bumi, berkaitan dengan geotermal dan sebagainya. Itu wilayahnya hidrogeologi karena memang belajar geologi. Jadi geologi yang mengabdikan pada hidrologi. Ya, ini pelajarannya ini. Jadi nanti yang dipelajari itu adalah batuan yang mengandung air. Jadi kedalaman. Nah, di dalam perkembangannya, kalau saya belajar hidrogeologi tentunya saya juga belajar hidrologi karena air itu juga berasal dari permukaan. Maka ini tambahannya orang hidrogeologi. Ini ilmu tambahannya, dia harus belajar ini juga karena itu asalnya dari air. Demikian juga orang geohidrologi, dia juga belajar sedikit ke dalam ke arah sini. Ini adalah orang geohidrologi tambahannya. Dia juga belajar yang sedikit ke dalam, tapi tidak akan sampai ke geotermal di dalam, sampai ke kedalaman yang sangat dalam. Ya, ini wilayahnya. Kalau saudara lihat bahwa kelihatan sekali bahwa geohidrologi ini fokusnya itu adalah air di sini, air hidrologinya dari permukaan sampai ke tanah, ke air tanah yang dangkal, sedangkan hidrogeologi itu sampai pada kedalaman yang cukup dalam. Nah, maka dari itu ini yang belajar geohidrologi tadi sudah saya sampaikan itu misalnya pertanian. Ya, pihak pertama itu juga belajar air tanah, tapi air tanah yang geohidrologi karena dia berkaitan dengan tanaman. Kehutanan juga sama, berkaitan dengan tanaman. Kemudian geografi akan berkaitan dengan manusianya, manusia yang ada di sini, dengan lingkungan fisiknya dan lingkungan di sekitarnya itu. Maka geografi juga belajar air tanah tapi geohidrologi. Kemudian teknik sipil juga belajar air tanah, lebih pada pelajaran mulai dari infiltrasi, perkolasi, base flow dan sebagainya, karena itu berkaitan dengan konstruksi bawah permukaan misalnya, atau dengan irigasi dan sebagainya. Jadi belajar air tetapi lebih ke dangkal, sedangkan orang geologi dan orang tambang itu lebih ke dalam, itu berkaitan dengan sumber yang ada di dalam. Jadi kelihatan berbeda ya. Jadi kalau geohidrologi kalau ke atas dia akan berkaitan dengan lingkungan di sini. Nah, kalau hidrogeologi memang tidak ke sana, walaupun akhirnya juga belajar juga. Ya, itu wilayahnya jelas sekali. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan wilayahnya. Jadi kalau orang GH itu ke sana, ya. Kalau orang HG itu adalah ke sini. Ya, karena ini wadah yang mengandung air. Kalau ini air yang ada di dalam batuan. Ya, jelas sekali ya bedanya. Nah, kalau kita lihat nanti luang lingkupnya yang akan saudara pelajari nanti di dalam hidrogeologi, ya, hidrogeologi. Jadi belajar wadah, belajar batuan, geologi, ya.
basisnya itu, maka yang saudara pelajari nanti ini ada perkembangan hidrogeologi yang sekarang saudara dengarkan itu kira-kira seperti apa. Nah, kemudian ini saudara belajar geologi air tanah. Ya, di situ disinggung dulu sifat siklus hidrologi pasti. Karena memang air tanah itu berasal dari siklus hidrologi juga dari air permukaan. Nah, kemudian yang dipelajari ini adalah ini. Sifat batuan terhadap air. Bukan air terhadap batuan. Nah, kalau itu geohidrologi itu belajar air seperti apa di dalam batuan. Tapi kalau geologi, hidrogeologi itu belajar sifat batuan terhadap air. Ya, kemudian saudara nanti kesarangan, kemudian sortasinya seperti apa, kemudian jenis akuifer ini sangat penting. Ada akuifer tertekan, bebas, semi tertekan, itu lebih detail di hidrogeologi. Nanti ada akuifer bocor, semi tertekan, semi bebas dan sebagainya. Kalau di geohidrologi mungkin itu tidak begitu sedetail itu, ya. Terus nanti bagaimana menghitung nilai karakteristik akuifernya, konduktivitas hidrolikanya, transmissivity-nya, storativity-nya, menghitung debit jenis dan sebagainya. Karena itu berkaitan dengan geologi. Kemudian keterdapatan air tanah ini, bagaimana keterdapatan air tanah di dalam formasi-formasi geologi itu berbeda-beda. Nah, itu tidak banyak difahami oleh orang geohidrologi karena memang hidrogeologi itu belajar wadahnya, batuannya. Kemudian ini adalah bagaimana mempelajari hukum-hukum di dalam media berpori, yaitu hukum Darcy, persamaan kontinuitas. Nah, nanti yang paling banyak, nanti saudara paling penting itu adalah nanti gerakan air tanah, groundwater movement. Jadi di situ saudara belajar detail bagaimana gerakan air tanah itu di dalam batuan, bagaimana wadah itu mengalirkan batuan. Setiap batuan itu mengalirkan air tanah berbeda-beda, ya. Kemudian pola aliran ini sangat penting, bagaimana pola aliran di batuan yang berbeda pada setiap morfologi geologi yang berbeda dan sebagainya. Ya, kemudian jaring-jaring ini nanti kaitannya dengan ini flownet, bagaimana saudara menghitung kebocoran, saudara menghitung debit, menghitung cadangan dan sebagainya, itu melalui dengan ilmu itu, ya. Kemudian tadi di atas saya lupa, saudara juga belajar hidrogeologi mata air. Kalau yang di geohidrologi, saudara belajar mata air itu biasanya yang dipelajari apa? Oh, debitnya berapa, kualitasnya berapa, ini untuk apa? Dibagi untuk apa? Untuk irigasi, untuk air minum, untuk domestik dan sebagainya. Jadi orang geohidrologi memandang air tanah itu biasanya seperti itu, debitnya, bagaimana capturingnya, kemudian kualitasnya, terus untuk apa. Tapi kalau orang hidrogeologi atau orang geologi, begitu melihat mata air, yang dilihat itu adalah genesanya. Genesa mata air itu apa? Seperti apa? Kenapa mata air itu terjadi di situ? Dilihat genesanya, pembentukannya, wadahnya, kemudian asal usulnya, alirannya dari mana, ya, karena ini penting untuk melihat sustainability dari mata air. Nah, ini perbedaan pandang di dalam mata air dari saudara geohidro dan hidrogeologi tadi, ya. Nah, kemudian saudara perhitungan debit, kemudian saudara juga kualitas tentunya penting dipelajari. Nah, setelah itu saudara juga tadi karena saudara belajar wadah, maka hidrolika sumur. Hidrolika sumur itu saudara belajar bagaimana aliran-aliran air tanah di dalam sumur. Karena pemanfaatan air tanah itu menggunakan sumur. Nah, dari hidrolika sumur saudara nanti mengembangkan dengan pemumpaan uji, dengan analisis ini saudara mengembangkan, mengetahui wadahnya. Nah, dari pemumpaan uji itu dipelajari di dalam geohidrologi, hidrogeologi,
Kemudian dari sana diambil data itu untuk mengetahui wadahnya, akuifernya apa, bocor atau tidak, produktif atau tidak, dia menghasilkan berapa, optimumnya dan sebagainya. Jadi lebih ke evaluasi wadahnya, ya itu. Kemudian ini bagaimana cara menyelidiki air tanah, kemudian bagaimana merencanakan konstruksi sumur dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan air tanah. Ini yang dipelajari di dalam geohidrologi dasar, ya. Hidrogeologi dasar, ya, dasar hidrogeologi. Nanti di dalam advance-nya kita belajar lebih banyak lagi ke pencemaran, ke modeling, ke groundwater, evaluasi di dalam pengelolaan dan sebagainya. Tetapi paling tidak di dalam materi ini kita belajar pengertian hidrogeologi dan geohidrologi, kemudian belajar lingkupnya. Ya, kira-kira itu yang saya pelajari, dan nanti kita lanjutkan dengan topik yang berikutnya. Terima kasih, selamat